Bagian yang ke-22 telah diceritakan. Widari yang masih penasaran setelah mendengar bahwa suaminya Jail Singgi akan kawin dengan Nilam Cahya, merasa harus menemui suaminya itu sebelum hari perkawinannya dilaksanakan. Dan tanpa setahu siapapun, malam itu Widari keluar dari kamarnya untuk datang menemui Jail Singgi suaminya itu. Keluar. Restu dan Nenek Sungku tidak boleh tahu kalau aku akan pergi menemui suamiku Kakang Jail Singgi. Dengan hati-hati, Widari terus melangkah keluar. Kini nampak dia tengah melangkah penuh hati-hati menyusuri jalan induk desa yang saat itu sudah sangat sepi dan sunyi. Kebetulan tidak ada orang. Sepanjang perjalanannya, Widari tetap tenang. Hingga setelah berjalan agak jauh, Widari akhirnya sampai di depan halaman rumah Pukadir. Aku sudah sampai. Tapi pintu halaman rumah ini ditutup rapat. Aku terpaksa harus melompati pintu ini. Aku berhasil masuk ke dalam. Kini aku akan menuju ke rumah itu. Di dalam nampak masih terang. Lenteranya masih dinyalakan. Bagaimana caranya aku bisa bertemu Kakang Jail? Aku tidak tahu dia berada di mana. Sebaiknya aku sampai ke rumah saja. Mungkin aku bisa mengintai dari samping rumah itu. Samping rumah ini panjang sekali. Itu ada beberapa pintu jendela. Barangkali jendela-jendela itu adalah jendela-jendela kamar. Aku akan intai satu demi satu jendela-jendela itu. Mungkin Kakang Jail berada di antara salah satu di dalam jendela-jendela kamar itu. Ya, karena nampaknya memang semua itu adalah jendela-jendela kamar. Ini jendela kamar pertama yang aku akan intai ke dalam. Aku kini sampai pada kamar kedua. Mungkin kamar ini adalah kamar Kakang Jail. Itu Nilam. Ya, itu memang Nilam. Dia berada di kamar itu. Dia sedang tertidur. Kini aku memang yakin kalau mereka memang tinggal bersama di rumah ini. Kini aku akan mengintai kamar yang satu itu. Itu pasti kamar Kakang Jail. Dan selanjutnya, Widari menempelkan kedua matanya ke celah-celah lubang jendela kamar itu. Tetapi Widari kemudian tersentak. Kali ini dia benar-benar telah melihat orang yang dia cari. Dia melihat di dalam kamar itu, Jail Singgi tengah duduk menyender di atas tempat tidurnya. Kakang Jail Singgi. Kakang, kau ada di sini. Tapi bagaimana? Aku bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung. Aku khawatir. Aku khawatir sekali. Aku takut Kakang Jail tidak akan menerimaku lagi. Dia pasti akan mengusirku. Dia pasti sudah melupakan aku. Aku pun merasa malu. Juga seandainya Kakang Jail akan mengusirku, aku bingung.
telah menghilang. Kenapa aku tidak pernah kembali lagi? Aku tidak pernah bertemu lagi dengan dia. Dan aku pun harus tahu kenapa dia sampai mau kawin dengan Nila. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Kenapa aku harus menemui dia? Aku harus bertemu suamiku. Kakang Jaya. Kakang Jaya. Mas Andi tawari! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Sita B Pharma. Siapa kau? Kakang Jaya, kau lupa padaku. Aku Widari, istrimu. Kau Widari? Tidak, aku tidak percaya. Kau sudah lama hilang. Kau sudah lama meninggalkan aku. Kau bukan Widari. Widari sudah pergi meninggalkan aku. Dia sudah kawin dengan bekas kekasihnya. Kau pasti orang lain. Kakang Jaya, aku benar Widari, istrimu. Aku datang akan menjelaskan segala persoalan masa lalu. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Aku tidak mempunyai pikiran begitu, kakak. Dan aku tidak kawin dengan kakak Manggala, bekas kekasihku itu. Aku telah berhasil melarikan diri dari dia. Dan kini aku tiba di desa ini. Dan aku tahu kalau Kakang Jaya juga ada di desa ini. Aku Widari, kakak. Aku istrimu. Apakah mimpiku benar-benar menjadi kenyataan? Kenapa dia datang juga? Kau sudah lama aku lupakan. Kau bukan lagi istriku. Aku kini sudah kawin dengan orang lain. Kakak, aku tahu itu, kakak. Aku tahu kakak akan kawin dengan Nila. Kakak kejam. Kenapa itu harus kakak lakukan? Kenapa kakak tidak berpikir panjang? Bukankah kakak telah mempunyai istri? Aku istrimu, kakak. Tidak. Kau bukan Widari yang dulu. Kau sudah meninggalkan aku. Pergilah kau. Aku tidak kenal denganmu lagi. Aku sudah melupakanmu. Pergilah kau. Jangan ganggu aku. Jangan kau hancurkan segala rencana perkawinanku itu. Kau harus pergi. Jangan ganggu kebahagiaanku. Pergi. Kakak, kenapa kau kejam? Kakak, buka jendela ini, kakak. Aku istrimu. Kenapa kau tega mengusir aku? Bukalah jendela ini, kakak. Kau kejam. Aku istrimu. Aku masih mencintaimu. Aku masih setia padamu. Kau salah duga, kakak. Aku tidak kenal kau. Aku tidak kenal nama Widari. Jangan kau ganggu aku. Pergilah kau. Pergi. Kakak. Pergi. Oh. Aku tidak bermaksud mengganggu kebahagiaanmu. Aku hanya ingin bertemu dan menjelaskanmu. Bukalah jendela ini, kakak. Aku harus menjelaskan padamu. Aku tidak kawin dengan kakak Manggala. Aku tetap istrimu, kakak. Bukanlah. Aku harus menceritakan segala yang pernah aku alami. Apakah kau tega membiarkan istrimu tercampak bagaikan kotoran? Apa salahku, kakak? Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Kenapa aku harus menemui dia? Padahal aku sudah merasakan kalau aku bakal menemui kepedihan. Aku akan menemui kepedihan saja. Benar apa yang dikatakan Nenek Songkon.
Benar apa yang dilarang Nenek Songkon padaku. Aku hanya akan sakit hati. Aku hanya akan pedih saja. Dugaanku benar. Dugaan Nenek Songkon benar. Kini Kakang Jail memang sudah melupakan aku. Dia telah mengusir aku. Dia benar-benar sudah tidak mau menerimaku lagi. Rasanya aku sudah tidak berguna lagi. Aku seperti kotoran yang dia campakkan. Rasanya aku tidak mampu lagi untuk meyakini suamiku. Rasanya aku memang sudah hilang segalanya. Hilang kemampuanku. Aku kini merasa sudah hilang segala-galanya. Aku merasa sudah kehilangan kendali yang selama ini masih aku rindukan. Aku cintai. Aku sudah kehilangan siapa-siapa. Tujuanku semakin tidak menentu saja. Kakang Jaya sudah mengusirku. Dia sudah tidak mau mengaku aku lagi. Widari akhirnya memaksakan diri untuk melangkah. Dia pergi dari tempat itu membawa segala kepedihan. Widari terus melangkah, hingga akhirnya dia sampai kembali di kamarnya. Pada saat itu, Restu Singgih yang tidur di lantai kamar terbangun, juga Nenek Songkon. Nenek, oh, aku tidak tahan. Aku tidak sanggup. Widari? Widari? Kau kenapa, Widari? Kau sepertinya baru kembali dari pergi. Benarkah begitu, Widari? Iya. Aku baru kembali menemui Kakang Jaya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka dia telah mengusirku, Nek. Bukankah nenek sudah melarangmu? Pada akhir kau pasti akan berbalik menjadi pedih. Kau nekat, Widari. Kau terlalu berani. Aku sebenarnya juga mengerti. Aku tahu kalau kau sebenarnya tidak rela kalau suamimu kawin dengan Nila. Aku tahu itu. Tapi aku tidak berani banyak bicara. Aku takut kau tersinggung. Aku takut akan menambah persoalan. Nah, kini kau sudah mengalami sendiri. Kau temui segala yang tidak pernah kau duga. Dia masih saja seperti dulu. Tidak ada perubahan pada keadaan dirinya. Tapi dia tidak lain Kakang Jaya Singgih yang kejam. Aku sudah dicampakkan seperti kotoran yang akan mengotori kebahagiaannya. Padahal aku sendiri tidak bermaksud merusaknya. Aku datang hanya ingin bertemu dia. Sudah lama sekali aku merindukannya. Aku sudah berusaha untuk menahan dan mau menerima persoalan yang sudah aku tahu tentang dia. Tapi malah sebaliknya. Aku kini menelan rasa pedih yang begitu pahit yang aku rasakan. Rasanya aku tidak mempunyai arti apa-apa buat dia. Aku hanyalah sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya. Rasanya memang sulit aku terima sikapnya. Tapi aku kini sudah pasrah. Aku sudah relakan dia. Aku sudah tidak memiliki dia lagi. Aku tidak sanggup memiliki dia lagi. Aku rasanya sudah lelah, Restu. Tidak ada gairah apa-apa lagi. Aku memang merasa akan menambah beban saja di desa ini. Widari, tujuan itu terkadang di luar jangkauan. Kini kau harus bangun dari mimpi burukmu itu. Aku memang seperti mimpi buruk, Restu. Tapi aku belum terjaga dari mimpi buruk itu. Aku sudah ingin mulai belajar dari diriku sendiri. Banyak sekali yang harus aku perbaiki dengan hidup. Aku tidak akan menyesali akan sikap Kakang Jaya Singgih. Aku memang harus bisa menahan kepahitanku sendiri. Aku akan belajar menyenanginya. Seperti kau sendiri menyenangi penderitaan itu, Restu. Kau benar-benar aku rasakan sebagai pengobat jiwaku yang sedang sakit. Aku harus belajar, Restu. Usahakan untuk tidak membohongi hati kecil kita. Aku sendiri sering tidak jujur dengan diriku. Hatiku seringkali bertentangan dengan kemauanku sendiri. Seperti yang sedang kau alami ini. Aku memang tidak jujur. Aku rela Nilam kawin dengan kakangku sendiri. Tapi hati kecilku berbohong.
bahwa sesungguhnya aku tidak rela. Tapi aku mulai berusaha mengatasinya. Kukira tidak ada yang benar-benar suci pada kita. Begitu bijak kata-katamu, Restu. Rasanya aku ingin terus hidup dalam alam pikiranmu. Kalau saja Kakang Jaya memiliki pandangan hidup seperti dirimu, entah bagaimana rasa bahagia itu aku tuangkan. Sebenarnya, berbahagialah Nilam yang seharusnya memilikimu. Tapi sayang, dan sangat prihatin sekali aku. Kenapa segalanya menjadi jauh berubah? Menjadi sebuah angan-angan saja. Kasihan kalian. Aku pun juga sedang mengalami kesusahan, Restu. Tapi aku lebih kasihan pada nasib kalian berdua. Jangan Nyi Widari berkata seperti itu. Kami bukanlah orang-orang yang ingin dipuji, ingin dikasihani. Kami hanyalah ingin berusaha membuat orang bisa menyukai kehidupan yang baik. Karena kami senang menyebarkan kebajikan di muka bumi ini. Kami sendiri merasa belum baik. Tapi kami terus berusaha untuk baik. Kehidupan ini butuh orang-orang baik, bukan orang-orang yang merusak kebaikan. Sudahlah Nyi Widari. Yang saya mohon untuk saat ini, Nyi Widari menenangkan pikiran dan perasaan dulu. Jangan pergi kemana-mana dulu. Jagalah nenek Songkon yang sedang sakit ini. Saya akan berusaha mengatasi persoalan Kakang Jail Singgi. Saya pun masih mempunyai masalah yang menurut saya sangat sulit. Nenek bahagia sekali mendengar percakapan kalian. Sudahlah, Widari. Barangkali sudah nasibmu harus begitu. Sebaiknya kau sekarang beristirahat. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, dari sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa kuy? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Widari yang kelihatan lelah merasa puas bercakap-cakap dengan Restu Singgi. Kini dia bisa tertidur lelap. Secara diam-diam Restu Singgi keluar dari kamarnya. Kasihan Nyi Widari itu. Memang kejam Kakang Jail. Kenapa dia sampai tega mengusir istrinya? Kenapa sampai tega dia tidak mengaku istrinya lagi? Aku harus menemui dia. Aku kini akan menampakkan diriku jelas-jelas pada dia. Karena selama ini aku bersembunyi. Aku sering mengganggu dia. Dan dia sepertinya memang sudah tahu dan yakin kalau aku memang masih hidup. Aku harus menemui dia. Restu Singgi bergerak melangkah keluar. Jalan desa sudah semakin sepi. Lalu Restu Singgi terus melangkahkan kakinya hingga akhirnya dia sampai di rumah Bu Kadir. Rasanya aku sudah sampai di rumah Bu Kadir. Ya, tanganku rasanya menyentuh pintu. Ya, ini pintu halaman rumah Bu Kadir. Aku hafal sekali. Aku akan naik ke pintu ini. Restu Singgi naik ke atas pintu halaman. Kemudian dia melompat ke dalam. Restu Singgi tidak mengarah ke pintu rumah, tetapi dia langsung menuju samping rumah. Tanganku sudah menyentuh jendela kamar.
Ya, hitunganku pasti sudah tepat. Jendela ini memang jendela kamar Kakang Jail. Mita. Ayo sih, salam sama Tante Mita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Mita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin dia sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetep anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Dia suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via? Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Restu Singgi jika sudah bertemu Jail Singgi yang memang sedang dendam kepadanya?